Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, 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 wow. Berita ini di luar daripada prediksi BMKG. Berita ini di luar daripada prediksi warga Konoha. Berita ini tidak akan disukai warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, ada berita yang sangat mengerikan baru-baru ini. Di mana Presiden Iran, coy. Presiden Iran mengatakan, kita nggak usah perang lagi deh, capek. Kita sudah mulai menipis keuangannya gitu. Presiden Iran mengatakan seperti itu, ya. Jadi ternyata Presiden Iran itu diam-diam menentang kebijakan daripada IRGC. Ternyata Presiden Iran itu selama ini tidak ditarget itu karena ternyata Presiden Iran ini netral gitu ya. Dia tidak berpihak pada siapapun ya. Dia bukan anti-anti Amerika, tapi dia dianggap bukan ancaman gitu. Ternyata selama ini dia tidak ditarget itu karena itu, guys. Karena dia itu tidak terlalu berpihak ternyata terhadap IRGC. Jadi baru-baru ini Presiden Iran mengatakan, udah deh capek perang ya, udah buang aja senjatanya, karena kita udah mulai kehabisan duit nih, sudah mulai menipis nih, ekonomi kita akan gonjang-ganjing 2 atau 5 minggu ke depan. Itu kata Presiden Iran. Dan kalau saya perhatikan roman-romannya ini akan terjadi perang saudara, guys. Wow, 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 wow. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Tapi kalau saya perhatikan ini ada semacam perang saudara antara Presiden Iran dan petinggi IRGC. Jadi yang megang kendali sekarang ini adalah Jenderal Vasily kalau nggak salah namanya, ya, petinggi daripada IRGC. Bagaimana dengan Mustabah Hamne? Mustabah Hamne itu sudah modiar, guys, sudah tewas. Itu bisa-bisaan daripada IRGC. Jadi Presiden Iran mengatakan, udah deh nggak usah perang lagi deh ya, kita damai aja deh, karena ekonomi kita bentar lagi runtuh ya, bentar lagi hancur gitu. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang ngata-ngatain saya itu anti-anti Israel. Dasar pekok, ya dasar anti Israel, dasar dajjal gitu. Jadi kalau kita berbeda pendapat, walaupun saya ngasih datanya, warga Konoha itu nggak mau gitu ya, nggak mau mendengarkan gitu. Yang pengen mereka dengarkan itu yang berpihak pada mereka ya, berita-berita kehancuran Israel, berita kehancuran daripada Amerika, walaupun itu video AI ya. Ya saya akui ada rudal Iran yang nembus pertahanan Israel, tapi ya berkali-kali saya katakan dari 100 rudal yang ditembakkan hanya 2 atau 3 yang berhasil. Beda dengan Amerika. Kalau boleh jujur, Amerika itu sangat presisi gitu ya. Jarang ada yang meleset. Mungkin yang meleset itu 1 dari 1000 gitu. Biasanya sangat-sangat presisi. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain anti-anti dajjal gitu ya. Saya pendukung daripada Israel dan sebagainya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya julukannya ya. Jadi guys, roman-romannya kalau saya perhatikan ya, ternyata terjadi keretakan di tubuh daripada Iran itu sendiri. Karena pengaruh daripada ekonomi, pengaruh daripada embargo dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, baru-baru ini kan ada istilah tol Hormuz. Jadi ada tol baru ternyata guys, tol Hormuz. Jadi di Selat Hormuz itu ada semacam tol gitu ya, ada semacam palang ya, walaupun bukan palang seperti palang Gapura ya, tapi ada semacam tarif gitu ya. Kalau mau lewat dari Selat Hormuz, kudu bayar guys ya. Walaupun seiman, tetap bayar gitu ya. Nggak ada seiman-seiman. Ya. Kalau misalnya nih Konohane ya, nego misalnya. Boleh nggak ya kapal tanker Pertamina lewat dari sini? Nggak boleh. Kan kita kan seiman, seagama, ya kan? Boleh nggak ya? Kita kan seiman ya. Kita kan punya Tuhan yang sama gitu ya. Nggak. Nih, kata pejabat IRGC. Kenapa bisa seperti itu? Apakah indikasi karena Iran itu sekarang kekurangan duit? Jadi ada beberapa indikasi ya. Yang pertama, Dubes Iran open donasi. Yang kedua, ada tol Selat Hormuz. Kalau saya bongkar ini, warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena saya tidak mendukung jagoannya. Saya bicara by data, by fakta. Jadi kalau ekonomi Amerika itu hancur, kalau ekonomi Israel itu hancur, saya akan mengatakan data yang sebenarnya. Cek data ya. Kalau ada data, kasih datanya. Tulis di kolom komentar ya. Saya akan bahas di next video. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya.
Jadi guys, ternyata Iran itu sudah ada keretakan ya dari tubuh Iran itu sendiri. Sudah ada roman-roman pemberontakan, perang saudara. Sudah ada ya roman-roman atau bau-bau kehancuran ekonomi. Karena apa? Karena Iran itu ternyata rapuh guys ya ekonominya. Cuman warga Konoha banyak yang mengatakan Iran itu mau 1000 tahun perang juga pasti akan bertahan. No, itu propaganda guys. Kita sangat mudah dengan propaganda. Kenapa warga Konoha itu mudah termakan propaganda? Apa alasannya? Apakah karena kita malas membaca gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah ekonomi Iran itu hancur-hancuran? Apakah ini indikasi kenapa Iran bikin tol Selat Hormuz? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Presiden Iran akan memberontak? Apakah Presiden Iran yang akan memimpin Iran sekarang ini? Apakah Presiden Iran ini yang jadi antek-antek Amerika atau boneka Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya buka fakta yang sebenarnya, maka warga Konoha akan banyak kejang-kejang kelonjotan berjemaah. Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ternyata ekonomi Iran itu sangat rapuh guys. Kenapa bisa seperti itu? Apakah pengaruh daripada penjualan minyak Iran itu tidak lancar gitu ya, seperti biasanya? Apakah karena mereka terlalu sibuk ngurusin Israel dan Amerika gitu? Ya, ada kemungkinan seperti itu guys ya. Mereka tidak bisa dagang minyak lagi ya. Stok minyak mereka tertahan. Gimana mereka mau kerja coba orang sudah diborbandir sama Amerika dan Israel. Walaupun ya di Konoha itu banyak yang mengatakan, oh nggak jadi masalah kok. Tapi yang diserang Amerika itu kan pusat daripada ekonomi Iran. Mereka riset dulu gitu, apa yang mempengaruhi ekonomi Iran ya. Mereka ditekan dari semua penjuru ya, dari militer ditekan ya, dari cyber ditekan, satelit semuanya ditekan ya. Bahkan sekarang ini ekonomi mereka ditekan. Makanya Amerika itu ngebom sebuah pulau ya. Saya lupa nama pulaunya di dekat Selat Hormuz ya. Pulau itu yang mengatur perputaran minyak Iran. 90% minyak Iran dikuasai oleh pulau itu. Pulau Kras kalau nggak salah namanya. Ya, saya lupa ya. Jadi ini yang pertama diserang oleh Amerika. Kenapa? Karena mereka mengetahui di mana titik lemah daripada Iran itu sendiri. Amerika selalu mencari titik lemahnya gitu. Ibarat main tinju ya, mereka punya kesempatan kok nyari titik lemah. Ya, apakah Amerika punya titik lemah? Ada titik lemah Amerika ya. Apakah bisa diekspos oleh Iran? Enggak. Jadi mereka sebenarnya punya kesempatan yang sama guys, cari titik kelemahan musuh mereka masing-masing ya. Cuman pada saat ini titik lemah daripada Iran itu diketahui oleh Israel dan Amerika dan diserang oleh Amerika. Sehingga Iran porak-poranda. Walaupun masyarakat Iran sekarang ini tidak mengetahui bahwa negaranya porak-poranda. Karena apa? Karena propaganda-propaganda yang di televisi ya, ada video-video AI gitu ya, yang menghibur diri orang Iran itu sendiri ya. Kemudian ya selain itu, apalagi yang mempengaruhi kenapa Iran itu bisa kolaps gitu 2 atau 3 minggu ke depan gitu. Jadi indikasinya itu karena mereka sudah bikin semacam tarif tol Selat Hormuz. Jadi kalau mereka nggak kekurangan duit, mereka tidak akan bikin hal konyol seperti itu. Nggak bakal ya. Karena mereka butuh duit gitu. Ya, semua orang butuh duit ya. Apakah gue punya butuh duit ya? Gue juga butuh duit ya, kalau boleh jujur ya. Semua orang butuh duit ya. Jangan munafik deh ya. Kalau misalnya mengatakan duit nggak bisa bikin orang bahagia, iya kalau duitnya kecil gitu ya. Kalau duitnya dikit, kalau duitnya banyak ya bahagia dong ya. Duit itu bisa menyelamatkan hidup guys. Ya seperti misalnya kalau kita nggak punya duit untuk berobat, kita bisa mati kan. Kalau nggak punya duit. Makanya ya saran saya bagi yang nonton video ini, ya, nabung-nabung lah gitu ya. Kemudian kalau ada asuransi ya ikut asuransi gitu ya. Itu sangat penting guys ya. Kemudian selain itu
Apa indikasi lain? Donasi ya. Jadi ternyata dubes yang ada di Konoha itu open donasi guys. Saya juga heran ya. Sementara kapal tanker Pertamina yang ada di Selat Hormuz ditahan oleh Iran, tapi kita itu nggak pernah nuntut sama dubes Iran. Kan ngaco kan? Ya nggak sih? Harusnya kita nuntut dong ya. Nuntut sama dubes Iran. Kenapa kapal tanker kita nggak dibolehin ya? Kita kan punya hubungan baik ya. Kenapa malah seperti itu gitu? Harusnya kan kita ini dong ya, memborbardir ini dong ya, ke dubes ya. Harusnya kan digeruduk tuh ya. Bukan berarti saya nyuruh ya, saya nggak nyuruh ya. Tapi harusnya kan seperti itu ya. Minta pertanggungjawaban. Ya, tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu dubes Iran itu malah kongko-kongko gitu, santuy-santuy ya, minta donasi. Ya, masih sempatnya minta donasi, open donasi gitu. Berarti Iran itu kekurangan duit. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Iran itu nggak kekurangan duit, enggak. Iran itu kekurangan duit. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan minyak Iran itu nomor 5 atau sumber daya alam terbesar di dunia ini, nomor 5 adalah Iran. Mereka punya minyak ya yang sangat luar biasa. Konoha nggak masuk guys. Ini jarang dibahas guys ya. Konoha nggak masuk 10 besar negara SDA terbanyak di dunia. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada Amerika, Rusia, Venezuela, kemudian Iran dan sebagainya. Ya, jadi karena banyaknya orang yang korupsi di Iran, duit mereka itu ya nggak ada. Ya ada sebagian pejabat Iran itu yang pergi ke luar negeri gitu ya, bikin keluarganya luar negeri, ya beli tanah di luar negeri dan sebagainya. Munafik tahu sebenarnya ya pejabat Iran itu. Mereka nggak jujur ya. Salah satu pejabat paling korup di dunia ini menurut data, ini menurut data guys ya, kalau bantah pakai data, adalah pejabat Iran. Ya, jadi kalau pejabat Iran itu sering bohong, nggak jujur, apakah bisa memajukan Iran? Enggak. Gimana caranya memajukan coba? Korupsinya gila-gilaan. Bagaimana dengan Konoha? Bukan berarti saya benci dengan Konoha, jangan berpikir bahwa saya benci dengan Konoha ya. Jadi Konoha itu ya sama seperti Iran 11-12, pejabatnya juga seperti itu kok. Kita itu sudah salah dasar gitu ya. Iran juga seperti itu. Iran dicabut akar budayanya. Mereka punya ajaran atau filosofi Zoroaster. Ya, Konoha juga punya filosofi budi pekerti luhur, tapi dicabut oleh apa? Oleh agama dari luar, doktrin dari luar, diganti ya. Karena agama baru itu mengganti doktrin, mengganti budaya ya. Jadi agama baru itu lengkap dengan budayanya. Beda dengan agama lain seperti Buddha misalnya. Apakah Buddha itu merubah budaya suatu negara? Enggak. Apakah Kristen merubah budaya suatu negara? Enggak. Apakah Hindu merubah budaya? Ada sebagian yang merubah, tapi overall kalau seperti kan enggak. Menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Karena kalau agama itu disebarkan di suatu negara atau agama Kristen disebarkan di suatu negara itu biasanya mereka akan setia dengan budaya mereka. Kita ambil contoh misalnya seperti Papua. Apakah Papua sekarang masih kental dengan budayanya? Sangat. NTT misalnya sangat. Orang Batak misalnya, orang Batak itu masih kental dengan budayanya, masih menggunakan ulos dan lain sebagainya ya. Sama orang NTT juga seperti itu ya. Orang Ambo juga seperti itu. Ada adat mereka. Orang Toraja juga seperti itu. Orang Toraja itu masih ada tradisi-tradisi lokal mereka dipertahankan walaupun mereka agama Kristen. Jadi agama Kristen itu tidak membumi hanguskan budaya, enggak. Sementara agama yang ada di Iran itu membumi hanguskan budaya Zoroaster mereka. Mereka mau musyrikkan ya budaya Zoroaster. Oh, ini haram, ini nggak boleh gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak jujur gitu ya. Mereka punya doktrin. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Iran itu tidak jujur ya. Ada juga yang jujur, tapi rata-rata ya nggak jujur. Jadi pemerintahan Iran itu adalah representasi daripada masyarakatnya. Karena menurut data ya pejabat Iran itu rata-rata korup di dunia. Peringkat 150 dari 180 coy. Ini menurut data dari Transparansi ya. Jadi kalau mau bantah-bantah data ya. Data dibantah pakai data, bukan data dibantah dengan emosi gitu ya. Data lu kentut gitu. Di Konoha seperti itu ya. Saking nggak bisa berdebat, data lu kentut gitu. Konoha memang agak lain ya. Agak mirip-mirip seperti Iran ya. Iran juga seperti itu ya. Mereka memutus hubungan mereka dengan filosofi leluhur mereka, yaitu
filosofi Zoroaster. Agak mirip-mirip seperti budi pekerti luhur gitu ya. Budi pekerti luhur itu jujur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.